Halo teman-teman, saya sudah ketemu dengan sahabat saya Bu Dokter Ani yang hari ini mau diskusi. Kita tadi udah parkir di dalam mall, parkirnya doang di dalam mall. Kita sekarang ada di daerah Senayan. Ini Bu Dokternya. Halo Bu Dokter. Beliau ini yang nulis tentang berdamai dengan virus, itu yang kemarin sempat viral dan banyak juga yang kontra, banyak juga yang setuju karena keniscayaan kita nggak bakal bisa hilang ya virusnya Bu ya. Virusnya nggak akan kemana-mana, lama kok sama kita. Kitanya yang harus beradaptasi dan kitanya harus siap untuk bukan herd immunity, tapi kita menghadapi dengan pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Oke Bu, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana. Tentang new normal dan berdamai dengan virus, gimana itu Bu? Oke, saya setuju sekali kalau kita harus mulai menghadapi virus ini, karena virus ini kan memang akan lama bersama kita. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan langkah-langkah untuk melanjutkan kehidupan, ya, berdampingan dengan virus. Jadi virus yang bersama kita berdampingan dengan virus. Gimana caranya? Ya kita perbaiki imunitas tubuh kita. Terus kayak gitu kita mengurangi paparan. Jadi kita jangan posisikan kita di tempat-tempat yang beresiko tinggi untuk terpapar virus dalam jumlah yang banyak. Misalnya apa? Misalnya kalau ada orang sakit itu jangan masuk kerja, jangan keluar, tapi dia harus tinggal di rumah. Yang sakit, ya. Terus untuk resiko tinggi. Jadi untuk kita yang resiko tinggi, misalnya saya mempunyai penyakit diabetes, hipertensi, kanker dan lain-lain, saya jangan keluar ke tempat yang berisiko tinggi. Misalnya ruang yang tertutup dan ber-AC dan ramai. Ya, itu adalah tempat-tempat yang berisiko tinggi. Jadi saya harus mencari tempat yang risikonya rendah. Jadi saya harus ke tempat yang terbuka, yang ventilasinya bagus, yang ada sinar mataharinya. Jadi resiko. Jadi kita harus mengenali resiko. Resiko kita bagaimana? Resiko kita lingkungan bagaimana? Ya. Terus kita juga akan melakukan yang namanya new normal ya. Jadi yang namanya new normal intinya kita menjaga kebersihan. Kita cuci tangan, kita pakai masker, kita menjaga jarak, itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi resiko. Jadi resiko lingkungan kita kurangi. Jadi teman-teman, berdamai dengan virus atau new normal itu nanti kita tetap berperang lawan virus ya Bu ya. Tetap berperang, tapi kita punya cara. Kita nggak sembunyi-sembunyi. Kita tetap melakukan aktivitas normal dengan pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, social distancing 1 meter, dan bagi yang berisiko tinggi ya Bu ya, sebaiknya di rumah saja. Itu beda dengan herd imun. Kalau herd imun ya mungkin semua orang nggak perlu pakai masker, semua orang harus terpapar dulu. Makanya jangan samakan new normal dengan herd imun. Indonesia tidak menerapkan herd imun, itu aja nanti. Mungkin akan terjadi herd immunity, mungkin. Tapi kalau kita menjaga fisik dengan bagus, imunitas kita bagus, terus kita mengurangi resiko lingkungan, akan terjadi herd immunity tapi lambat dan tidak akan membebani sistem kesehatan kita. Jadi rumah sakit tidak membludak, ICU penuh, ventilatornya terpakai semua, tidak. Kita menghadapi virus ini dengan cerdas. Jadi kita mengenali resiko kita, mengenali resiko lingkungan. Ya mungkin akan terjadi herd immunity, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin akan lama sekali terbentuk herd immunity, puluhan bahkan ratusan tahun. Imunitas Bu, tentang imunitas ada sebuah kepercayaan bahwa sebetulnya imunitas itu nggak semuanya harus selalu sama dengan herd imun. Pendapat ada yang bilang bahwa herd imun adalah komunitas besar harus terkena semua. Itu yang nakutin. Misalkan 1 juta orang, masih 3%-nya akan meninggal, itu masih banyak banget. Nilainya kan terjadi puluhan ribu orang masih meninggal. Tapi jangan-jangan selama ini imunitas kita sudah terbangun, Bu. Karena ada pendapat begini, banyak orang OTG positif, reaktif misalkan di darahnya, mungkin di rapid test, tapi tanpa gejala. Nah, kok bisa ya gitu? Jangan-jangan itu sudah terjadi sistem imunitas yang sudah berjalan di lingkungan kita. Tanpa harus menunggu aba-aba, yuk new normal, nanti herd imun, tanpa harus menunggu itu.
Ya, saya setuju kemungkinan kita semua sudah terbentuk imunitas. Ya. Bisa jadi imunitas itu terbentuk bahkan sebelum COVID ini datang. Jadi saya sempat membahas tentang imunisasi di Indonesia. Jadi cakupannya cukup besar, 94%. Bisa jadi imunisasi BCG itu memberi peran kekuatan imunitas kita. Dan ini kan virusnya mudah sekali menyebar. Dia bisa lewat udara, dia bisa bertahan di plastik selama 3 hari, bisa bertahan di karton selama 24 jam. Jadi kalau kita nggak tertular dari orang secara langsung, kita bisa terpapar juga melalui benda-benda itu, benda-benda kayak plastik, kertas, karton, dan lain-lain. Bisa jadi kita semua sudah terpapar. Kalau kita masih sehat sekarang dan ini sudah masuk bulan ketiga, saya mempunyai keyakinan dan optimisme bahwa kita semua ini sudah mempunyai imunitas terhadap virus. Kalau seandainya nanti di rapid test, red antibody, jadi yang diperiksa antibody, tapi negatif, jangan berkecil hati. Bukan berarti kita belum terbentuk antibody. Bisa jadi antibody yang terbentuk itu belum cukup banyak. Bisa jadi daya tahan tubuh untuk melawan virus ini cukup dengan daya tahan tubuh non-spesifik. Jadi daya tahan tubuh yang memang tidak ada memori dan memang tidak terlacak dengan rapid test antibody. Ya. Sebentar Bu. Ya. Kalau bahasanya Bu Agni ini, mungkin orang awam mungkin belum banyak yang mengerti tentang tes antibody ya. Jadi kalau kita dites antibody di rumah sakit, itu ada positif, sudah ada antibodinya apa belum? Nah, itu ada namanya apa Bu? Rapid test antibody yang diperiksa adalah immunoglobulin M dan immunoglobulin G yang diperiksa. Jadi secara simpelnya teman-teman, seandainya kita nanti di rumah sakit misalkan menjalani testing, misalkan kita ternyata sakit atau kita sehat, terus habis itu kita dites antibody imun ya, ternyata kita masih negatif, tapi kita mengandung di rapid test awal kita ada positif, misalkan kita OTG, orang tanpa gejala. Begitu kita di testing antibody belum terbentuk, tapi kita tanpa gejala. Nah, bisa jadi gimana Bu? Ya, bisa jadi imunitas kita memang sudah terbentuk, tapi belum terdeteksi. Imunitas kita belum terbentuk. Sudah terbentuk, tapi belum terdeteksi. Istilahnya memang belum masuk ke sel antibody, tapi secara alami sebelum masuk antibody pun virus sudah dikalahkan. Betul. Seperti itu oleh tubuh kita karena tubuh kita sehat. Ya. Oke. Jadi kalau kita terpapar virus, ada beberapa kemungkinan. OTG ya Bu ya? Ya, yang pertama OTG tadi, kita tidak terinfeksi. Yang kedua, kita menjadi sakit karena terinfeksi. Yang ketiga, kita mati, kita meninggal karena virus itu. Tapi nggak pernah meninggal mendadak karena virus kan? Tidak. Pasien yang memburuk itu biasanya demamnya itu hari ke-14, terus dia menjadi memburuk karena daya tahan tubuhnya. Kembali lagi ke daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, biasanya 7 hari sudah bisa diatasi oleh daya tahan tubuh. Tentang 7 hari Bu ya. Betul. Kalau daya tahan tubuh. Kembali tentang OTG itu berbahaya apa enggak? OTG itu tidak berbahaya kalau menurut saya ya. Jadi kalau orang tanpa gejala itu bukan orang yang sakit. Orang yang menularkan itu adalah orang yang sakit. Karena virusnya reaktif dan aktif. Ya, karena virusnya sudah masuk ke tubuh dan sudah bermultiplikasi di dalam tubuh. Jadi orang tersebut shedding virus. Jadi dia ngomong, dia batuk, dia pilek, dia mengeluarkan virus. Semakin tinggi derajat sakitnya, maka akan semakin banyak virus yang dia keluarkan. Ya, otomatis kalau orang yang tanpa gejala, orang yang tidak sakit, walaupun dia shedding virus, dia tidak banyak shedding virusnya. Dan kalaupun dia shedding virus, bisa jadi virusnya itu sudah rusak, udah dilawan oleh tubuhnya. Jadi virusnya tidak sempat membuat dia sakit berat, sudah dirusak oleh tubuh. Misalkan ada yang ngomong bahwa sekarang itu akan berbahaya sekali karena OTG itu dia nggak terdeteksi sakit tapi nyebarin. Padahal menurut saya bahwasanya OTG itu ada 2 kemungkinan. Dia sudah lama sakit dan ternyata sudah kebentuk, tapi di dalam tubuhnya sudah ada sampel virus yang mungkin sudah dilemahkan, atau 2 OTG yang baru terpapar oleh lingkungannya. Nah itu. Jadi yang dilaporkan itu terdiri dari OTG, ODP, PDP. Jadi kalau OTG, ODP, PDP itu belum dilakukan PCR. Ya. Begitu sudah dilakukan PCR, semuanya itu jadi confirm case.
mau dia tanpa gejala, mau bergejala ringan, mau bergejala berat, itu semua jadi confirm case, jadi yang satu. bikin angkanya menjadi besar. Ya, itu yang bikin angkanya menjadi besar. Padahal itu ya. harus dipilah-pilah mana yang memang tanpa gejala, orang yang bawa virus tapi tanpa gejala, mana gejala ringan, mana yang gejala super berat. Dan ketika data itu di-breakdown, Ya, bisa jadi sebagian besar yang dilaporkan setiap hari itu 80% itu orang tanpa gejala. Jadi mantan orang tanpa gejala. Jadi dia di swab terus dia positif, padahal dia sebelumnya tanpa gejala. Yang seperti yang kita share, yang kita baca-baca bahwa kemungkinan besar di Indonesia 80% memang OTG. tentang optimisme the new normal. Jadi kita tadi sempat bahas dengan Bu Agni bahwa the new normal nanti itu dalam setelah diterapkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin angka akan naik. Dan itu mungkin adalah bullying nasional nanti bagi pemangku kepentingan the new normal ini, karena banyak orang yang nanti suka ngangkat hal negatif dan itu harus siap-siap. Tapi kita harus pakai data Bu ya. Kita harus breakdown data. Tinggi itu nanti adalah orang yang penuh di rumah sakit atau orang yang hanya OTG aja. Memang untuk kasus-kasus yang ditemukan tiap hari, yang setiap hari dilaporkan itu harus di breakdown memang. Harus di breakdown apakah dia tanpa gejala, ringan, sedang, berat, itu memang harus di breakdown. Kalau kita nggak melihat itu, kita nggak tahu urgensinya. Jangan-jangan jangan-jangan virusnya memang ada terus bersama kita. Jangan-jangan kita akan terpapar berulang. Jangan-jangan virusnya sudah nggak sanggup lagi untuk membuat kita sakit. Makanya banyak orang tanpa gejala. Karena apa? Karena imunitas kita bagus. Dan virus mungkin juga udah lemah. Jadi lama-lama dia beredar, lama-lama dia juga lemah. Karena satu pun itu melemah sebelum vaksinnya ditemukan. Nah, ya kan? Ya, jadi guys, virus itu juga bermutasi menjadi kuat, juga bermutasi menjadi lemah. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Ya, dan lingkungan Indonesia kan Malaysia. Jadi Indonesia kan panas, sinar matahari melimpah. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang merugikan buat virus. Ya, virus itu tidak tahan kok di tempat yang panas. Virus tidak tahan kok di bawah sinar matahari. Ya, bahkan kan ada penelitian tuh yang di New York katanya virus dipapar sinar mentari selama 2 menit aja, maka 50% dari virus itu akan kehilangan virulensinya, seperti itu. Apalagi di Indonesia, di New York aja seperti itu, apalagi di Indonesia. Ya, saya rasa ya. Kita sempat, saya punya teman yang dia itu sengaja benar-benar observasi ke pemakaman di daerah-daerah tertentu, bahkan tidak ada pembeludakan pemakaman yang seperti di New York, seperti di Italia yang sempat makam sampai terjadi pemakaman massal. Ada isu diem-diem petugas dengan APD lengkap, diem-diem setiap jam 2 orang. Ada yang isu kayak gitu, tapi di mana juga nggak. Saya tanyain di mana ini isunya, nggak ada yang jawab. Di situ videonya dong, nggak ada yang jawab. Jadi jangan percaya isu. Jadi konklusinya gimana nih Bu? Ya, konklusinya kita mulai hidup berdamai dengan si virus. Ya. Dengan apa? Ya dengan mengikuti protokol dari pemerintah. Kita ikuti yang dikatakan new normal tadi. Jadi tetap cuci tangan, ya. Terus kayak gitu kita menggunakan masker di tempat-tempat yang Kita nggak ramai. pakai masker, kita maskernya ditaruh di sini karena kita lagi di taman. di talk show, ya kan? Kita lagi berbincang, kalau pakai masker ya nggak dengar. Iya. Cuci tangan gitu, jaga distance, social Iya. distancing. Dari tadi kita 1 meter lebih nih guys. Iya, physical distancing sebenarnya. Distancing. Jangan social distancing katanya. Physical distancing, Iya. social distancing. Bagi kalian yang menggunakan fasilitas publik itu nanti juga dibatasin jumlahnya. Jangan mau berjubelan. Iya. Gitu. Kalau berjubelan dikit langsung pergi aja. Oke. Saya optimis. Kita sudah melewati yang terburuk. Optimisme saya, kita tinggal menjalani aja hari-hari ke depan dengan cara yang lebih cerdas. Jadi dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah kita akan baik-baik saja. The new normal itu keniscayaan guys. Optimisme itu adalah sebagian dari setengah kemenangan, setengah dari obat katanya Bu ya. Ya. Optimisme adalah setengah dari obat. The new normal itu ada keniscayaan. Mau nggak mau, suka nggak mau suka, itu akan terjadi. Kita akan beraktivitas kembali, tapi tetap menggunakan protokol yang sudah ini. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau di ada kerumunan, langsung pergi aja. Sebelum benar-benar aman, kita nggak boleh meremehkan, tapi kita tetap optimis. Perbaiki imunitas, ya, dan jaga kebersihan. Teman-teman, itu tadi diskusi saya dengan Ibu Dr. Agni
diskusi singkat tentang optimisme, tentang apa itu OTG, kita jadi tercerahkan sedikit aja ya, ambil ilmu. Saya ada satu bingkisan buat Bu Agni. Ini Bu, ini tuh masker, ada 10 biji tadi. Semangat Indonesia. Jadi bukan masker gratisnya Bu, tapi masker. Jadi masker ini itu memberdayakan UKM pengrajin, penjahit kecil yang selama Covid ini susah sekali mendapatkan order Bu. Harusnya Lebaran itu ordernya lancar, biasanya Lebaran itu panennya. Gara-gara Covid ini orang nggak beli baju Lebaran. Nah, kita memberdayakan ini. Jadi bukan masalah masker gratisnya, tapi pemberdayaan lingkungan kanan kiri kita untuk membuat masker, ngasih mereka order. Jadi ekonomi tetap muter. Oke Bu, kita kasih ke Ibu, ini ada 10. Mungkin buat followernya Bu Dokter. Ya, terima kasih. Ya, Mas Dimas. ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Semangat Indonesia. Semangat, semangat. Semangat Indonesia.